Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Khairin Nur, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bapak Dalitbang menggelar musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Musrenbang yang mengangkat tema ketahanan bencana dan pemulihan ekonomi yang inklusif ini dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dengan penekanan tombol, didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda HM Hilman, dan unsur Forkopimda. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bapedalitbang menggelar musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2023 di salah satu hotel di kota Banjarbaru. Musrenbang kali ini mengangkat tema ketahanan bencana dan pemulihan ekonomi yang inklusif. Dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan Forkopimda Kabupaten Banjar. Bupati Banjar mengatakan musrenbang ini adalah tahun kedua masa kepemimpinannya bersama Habib Idrus Al-Habsyi. Beberapa hal sudah disampaikan melalui evaluasi di tahun sebelumnya, baik itu dalam pengelolaan anggaran, perencanaan, dan juga beberapa kedisiplinan dalam rangka pembangunan daerah yang kedepannya lebih baik lagi. Bupati berharap musrenbang ini berjalan dengan baik dan lancar, serta akan ditindaklanjuti sehingga pembangunan ke depan bisa lebih baik untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis bisa direalisasikan. Alhamdulillah pada hari ini kami beserta wakil masih diberikan kesehatan, panjang umur. Di tahun kedua kita melaksanakan musrenbang rencana kerja perangkat daerah yang bertemakan ketahanan bencana dan juga pemulihan ekonomi. Beberapa hal sudah disampaikan yang menjadi evaluasi kita dari tahun sebelum dan berikutnya, baik itu dalam pengelolaan anggaran, dalam perencanaan, dan juga beberapa kedisiplinan dalam rangkaian pembangunan daerah ke depan untuk bisa lebih baik lagi, dan tentunya berimplikasi dengan masyarakat pada khususnya. Dan mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga ini akan ditindaklanjuti ke depan sehingga pembangunan ke depan bisa lebih baik dan mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis bisa direalisasikan. Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar, Riza Dauli, mengatakan secara holistik ada penekanan dari Bupati agar belanja daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Musrenbang menerima 2.860 usulan dari masyarakat desa dan kecamatan. Adapun penekanan-penekanan yang dimaksud diharapkan Bupati di RKPD 2023 agar belanja yang dilakukan dapat dirasakan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari usulan tersebut, menurut Riza, banyak mengusulkan tentang perbaikan jalan. Adanya jalan diharapkan dapat menekan biaya produksi, sehingga jadi memang secara holistik dan ada penekanan dari Pak Bupati bahwa agar belanja ini lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena apa? Berkaca dari musrenbang saja, kita kurang lebih menerima 2.680-an usulan. Ini dari aspirasi desa, kecamatan, ini yang masuk ke musrenbang kita. Nah, penekanan-penekanan itulah nantinya yang diharapkan oleh Pak Bupati di RKPD 2023 agar belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dapat dirasakan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, seperti contoh dari bottom up ini banyak sekali mengusulkan tentang perbaikan jalan. Nah, jalan-jalan ini diharapkan bisa menjadi salah satu backbone
bangkitnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar. Selain itu juga dengan adanya jalan diharapkan juga dapat menekan biaya produksi sehingga keuntungan dari yang dirasakan oleh masyarakat dalam berbisnis atau pelaku usaha ini bisa lebih optimal. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka pasar murah bulan Ramadan 1443 Hijriah di halaman kantor Kecamatan Martapura Barat. Digelarnya pasar murah tersebut bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan motivasi masyarakat agar bangga menggunakan produk dalam negeri. Dilaksanakannya pasar murah merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan keperluan sembako menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka pasar murah menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah di halaman kantor Kecamatan Martapura Barat. Pasar murah ini bertujuan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan motivasi masyarakat agar bangga menggunakan produk dalam negeri. Bupati berharap dengan adanya pasar murah ini bisa bermanfaat dan membantu meringankan beban warga, terlebih masih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami datang beserta Pak Wakil, Pak Kapolres, memastikan kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan mudah-mudahan pasar murah yang dilaksanakan ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Di masa pandemi, begitu pula kebiasaan kita, khususnya Kabupaten Banjar yang ada di Kecamatan Martapura Barat, apabila hendak berpuasaan ini biasanya berbelanja. Kan tentunya sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami pemerintah daerah, keterlibatan semua pihak terkhusus Kapolres Banjar bersama Dinas Koperasi, dengarannya berganti soalnya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan. Tentu hati kami secara pribadi menginginkan pasar murah ini digelar di sebanyak mungkin, Bu, nanti. Upaya dan usaha nanti terus koordinasikan dengan beberapa pihak, sehingga karena kita masih masa pandemi dan juga menghadapi kesulitan di dalam mendapatkan minyak goreng yang kita ketahui bersama. Kami pemerintah melalui juga tergabung dalam Satgas Pangan memastikan masyarakat juga terpenuhi pangannya, yaitu minyak goreng yang ada di lapangan, dan mudah-mudahan melalui pasar murah ini bisa dimanfaatkan, dan bukan hanya 1 hari tetapi 2 hari bisa dimanfaatkan betul-betul dan bisa bermanfaat untuk masyarakat kita yang ada di Kecamatan Martapura Barat. Sekali lagi semoga dengan adanya pasar murah ini bermanfaat dan dapat membantu meringankan sedikit beban Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu belanja, Ibu-ibu silahkan belanja pian, namun jangan kada ingat bermasker. Nah, bermasker. Karena ditagur Pak Kapolres. Tapi alhamdulillah di bulan ketiga di tahun 2022 ini kasus Covid sangat melandai. Tetapi jangan gak diingat lagi bermasker, berkerumunan kayak ini. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Mada Suryawati menerangkan, pasar murah terselenggara merupakan bentuk tindak lanjut arahan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias.
terselenggaranya pasar murah jelang Ramadan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pasar murah ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni dari tanggal 31 hingga 1 April 2022. Made Suryawati menambahkan, pasar murah yang digelar ini menjual sejumlah komoditas yang bisa dibeli masyarakat dengan harga miring dibandingkan pasaran. Di antaranya minyak goreng, beras, gula, telur, bawang, serta beberapa kue olahan produk lokal. Pembukaan pasar murah ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Banjar dan wakilnya kepada kaum duafa, serta pengguntingan untayan melati yang menandai dibukanya pasar murah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Dilanjutkan dengan peninjauan. Mitra Kominfo, penyerahan SK pengangkatan CPNS dan SK P3K lingkup pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2021 oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dilaksanakan secara luring dan daring di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pemerintah Kabupaten Banjar mendapatkan tambahan alokasi sejumlah 985 formasi terdiri dari formasi CPNS umum 368, formasi P3K guru 619, dan guru SD 489 orang. Penyerahan SK pengangkatan CPNS dan SK P3K lingkup pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2021 oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dilaksanakan secara luring dan daring di Mahligai Sultan Adam Martapura. Berdasarkan SK Menpan RB nomor 531 tahun 2021, yakni tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2021, pemerintah Kabupaten Banjar mendapatkan tambahan alokasi sejumlah 985 formasi, terdiri dari formasi CPNS umum sebanyak 368, formasi P3K guru 619, dan guru SD 489. Jumlah pendaftar awal 3.607 lamar, kemudian tahapan verifikasi dan validasi menjadi 3.268 peserta lulus administrasi. Dari 3.268 peserta, didapatkan 762 yang berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Dan berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara selaku panitia seleksi nasional, akhirnya berhasil menjaring 332 CPNS dari formasi CPNS umum yang akan mengabdi di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat kepada 335 orang yang terdiri dari 332 CPNS formasi umum dan 3 orang dari siswa Ikatan Dinas dari Kementerian Perhubungan yang menerima surat keputusan. Dikatakan Bupati, para CPNS adalah SDM yang sudah terdidik, terlatih, dan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pekerjaan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar, Hajah Ida Fresi merinci, tenaga kesehatan sebanyak 229 orang, tenaga teknis 103 orang, lulusan siswa Ikatan Dinas Sekolah Tinggi Transportasi Darat 3 orang, dengan total CPNS sebanyak 335 orang. Kemudian untuk formasi pegawai pemerintah perjanjian kontrak berjumlah 393 orang. Yang lulus seleksi guru SD sebanyak 321 orang dan guru SMP sebanyak 72 orang. Diharapkan para peserta yang telah lulus seleksi akan menjadi ASN yang profesional, berkontribusi secara total dalam pembangunan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang manis. Penyerahan SK pengangkatan CPNS dan SK P3K ini juga turut dihadiri Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarbaru. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Pasar Wadai Ramadan 1443 Hijriah Kabupaten Banjar dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di alun-alun Ratu Jaleha Martapura. 40 meja disediakan panitia Pasar Wadai Ramadan yang terdiri dari 20 dari Perusda Pasar Bauntung Batuah dan 20 dari UMKM dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
Pasar Wadai Ramadan 1443 Hijriah Kabupaten Banjar dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di awal Ramadan, tepatnya di alun-alun Ratu Jalek Martapura. Pasar Wadai Ramadan 1443 Hijriah Kabupaten Banjar ini ditandai dengan pemotongan untayan melati oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, didampingi Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, dan Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Fatmawati. Bupati Banjar mengatakan pasar Wadai Ramadan tahun ini sudah pasti sangat dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena di tempat ini bisa ditemukan beraneka pilihan dan ragam rasa wadai tradisional khas Banjar yang hanya bisa dijumpai pada saat bulan puasa saja. Menurut Bupati, kuliner atau wadai merupakan bagian dari objek pemajuan kebudayaan, yaitu pengetahuan tradisional. Untuk itu, kuliner atau wadai harus terus dilestarikan dan digali kembali sebagai salah satu aset budaya Banjar. Selain itu juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dan menjadi sarana kegiatan publik masyarakat selama bulan Ramadan. Pada hari ini kita bersama Pak Wakil, Forkopimda, dan segenap instansi vertikal Bank dan perwakilan dari Bank Indonesia juga turut hadir. Puasa pertama pemerintah daerah diinisiatif untuk bisa membuka kembali pasar Wadai Ramadan, yang mana ini adalah untuk budaya kita Kabupaten Banjar atau secara umum Kalimantan Selatan. Pasar Wadai ini di setiap wilayah ada, dan pada hari ini berkesempatan membuka, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat wilayah Martapura dan juga bahkan luar Martapura, sehingga di masa pandemi ini adalah pasar Wadai juga menggerakkan perekonomian dalam pemulihan ekonomi yang ada di Kabupaten Banjar. Kami juga berpesan kepada pedagang juga menjaga kebersihan, pengunjung juga menjaga protokol kesehatannya, dan juga pada kesempatan ini juga di agenda ini juga kami menyediakan stand untuk siapa yang belum bervaksin, sehingga fasilitas protokol kesehatan dan vaksinasi juga untuk mendukung kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kami mohon doa, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan juga kami dengan Pak Wakil mengucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah di tahun 1443 Hijriah ini kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan kita bertambah, ibadah kita bertambah, dan mudah-mudahan dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri dan agamis mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun sempat vakum selama 2 tahun, event tahunan yang diselenggarakan Disbud Forapar Kabupaten Banjar ini berlangsung meriah, tertib, dan aman, serta antusias masyarakat yang tinggi untuk mencari menu berbuka puasa yang disediakan di sepanjang lapak dengan 40 meja pedagang. 40 meja yang tersusun rapi di kiri kanan jalan kenangan tersebut terdiri dari 20 perusahaan daerah Pasar Bontong Batua dan 20 dari UMKM dari Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Hari ini sangat baik, perdagangan juga sudah kita informasikan. Kalau berdagang itu barang dagangan yang baik, yang benar-benar. Sebelum kita adakan pasar wadai juga kita ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Perhubungan, dengan Spol PP, dengan Dinas Perdagangan dan PD Pasar. Yang mana pada hari ini sudah beberapa tahun pasar wadai di Kabupaten Banjar kita tidak laksanakan, dan di tahun 2002 inilah yang kita laksanakan. Alhamdulillah masyarakatnya sangat banyak, pedagangnya juga sangat senang dengan adanya pasar wadai Ramadan di tahun 2002 ini. Alhamdulillah hari ini ramai. Dan aku tinggal di sini jualan sana aja juga. 25 chapter ya. Kalau dulu Bang, Bu, pendapatannya berapa, Bu? Selama dulu adalah pasar Ramadan atau kayak apa, Bu? Nggak ada pasar Ramadan tahun dulu kan kami di situ jualan nyewa. Kalau lebih kan 25 chapter jual. Setiap sama. Kalau dulu bisa 3 juta. Per hari itu lah. Kalau ini Bang? Ini belum tahu lagi. Pasar Wadai Ramadan ini juga turut dihadiri Sekda Banjar Haji Muhammad Tilman, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwan Nur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalek Martapura Taufik Norman Hidayat, dan perwakilan SKPD serta Forkopimda lingkup pemerintah Kabupaten Banjar.
Mitra Kominfo, Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha yang dibentuk KPK menggelar rapat koordinasi tindak lanjut pencegahan korupsi yang diikuti Pemprov Kalsel, Pemko Banjarmasin, Banjarbaru, dan Pemkab Banjar secara virtual. Tujuan digelarnya rakor ini salah satunya adalah mengonfirmasi kegiatan pencegahan korupsi di dunia usaha yang beraktivitas di Provinsi Kalimantan Selatan. Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha yang dibentuk KPK menggelar rapat koordinasi tindak lanjut pencegahan korupsi yang diikuti pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarbaru, dan pemerintah Kabupaten Banjar secara virtual. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman hadir dalam kegiatan ini, diikuti Inspektur, Kepala DPMPTSP, Kepala Disbud Porapar, dan Kepala Disperkim secara virtual di Comment Center Manis Martapura. Kasatgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK, Roro Wide Sulistiawati mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk mengkonfirmasi kegiatan pencegahan korupsi di dunia usaha yang beraktivitas di Provinsi Kalimantan Selatan. Pihaknya membina komitmen bersama dan berinteraksi dengan BUMD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Roro menyampaikan poin diskusi dengan asosiasi bisnis, antara lain mengenai penerapan sistem KPK WBS atau Whistleblowing System. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengungkapkan apresiasinya atas terlaksananya rakor dan persetujuan terkait arahan dari Direktorat AKBU. Arahan dari AKBU salah satunya ialah akan dilaksanakannya sosialisasi terkait pencegahan korupsi yang akan dipantau oleh Inspektorat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka BIMTEK Inovasi Kabupaten Banjar tahun 2022. BIMTEK ini digelar dalam rangka inovasi daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banjar. Melalui seluruh stakeholder yang dibimbing Bapak Dalitbang, inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya, melahirkan ide dan gagasan baru untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, bimbingan teknis digelar dalam rangka inovasi daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banjar melalui seluruh stakeholder yang dibimbing Bapedalitbang melalui aplikasi Intan Bakilau. Hal tersebut dikatakan Hilman saat membuka BIMTEK Inovasi Kabupaten Banjar tahun 2022 di salah satu hotel di Kota Banjarbaru. Dikatakannya, untuk mencapai visi Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis, maka dilaksanakan misi oleh semua stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya. Inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya, melahirkan ide dan gagasan baru untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hilman berharap bisa tumbuh keberanian dan jangan takut untuk berinovasi sesuai regulasi yang dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang manis. Dalam rangka inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui seluruh stakeholder yang ada yang dibimbing oleh Bapak Dalitbang melalui aplikasi Intan Bakilau yang kita miliki. Jadi dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021 sampai dengan 2026 yang akan datang kan ada visi yang harus dicapai menuju masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, agamis. Untuk mencapai itu ada misi-misi yang kita lakukan. Nah, misi-misi ini dilaksanakan oleh semua stakeholder tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, agar pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi ini bisa berjalan dengan efisien, efektif, mencapai tujuan untuk peningkatan pelayanan publik, kita perlu melakukan ide-ide baru untuk pencapaian, bukan dengan cara-cara yang biasa. Kalau istilah, kami pinjam istilah dari yang disampaikan Kepala Bapeda tadi kan, model apa? Mental model itu yang kita rubah untuk kita mencapai tujuan dengan cara-cara baru, ya, hingga kita bisa lebih efisien, lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut dan pelayanan publik kita lebih baik lagi. Nah, hari inilah dibimbing
dari kegiatan-kegiatan sesuai semua inovator kita, harapannya kegiatan yang dilakukan bisa tumbuh inovasi-inovasi, keberanian untuk berinovasi. Jadi jangan takut berinovasi. Nah, di sini ada rambu-rambu juga yang diingatkan kan terkait dengan regulasi yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaannya. Nah, ini tujuan akhirnya inovasi-inovasi yang kita hasilkan ini bisa mendukung untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar maju mandiri agamis seperti sebagaimana visi yang dicanangkan pada RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2026. Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Haji Muhammad Riza Dauli menambahkan, agar lebih kreatif dan inovatif, perlu perubahan mental model, yaitu perubahan mindset atau cara berpikir masyarakat. Riza Dauli menjelaskan banyak inovasi-inovasi daerah di Kabupaten Banjar, antara lain gebrak jamban, intan bakilau, gelang anting manis, dan pakulih anam. Ya, jadi merubah mental model apa yang digagas oleh pemerintahan Jokowi kemarin dengan yang namanya revolusi mental. Revolusi mental itu adalah merubah perilaku masyarakat yang dulunya tidak berdaya menjadi berdaya, yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya tidak mampu menjadi mampu. Tentu dengan usaha dari diri kita sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Itu kan jargon yang sudah pernah dikeluarkan oleh Presiden pertama kita Soekarno, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, perubahan mental model adalah merubah mindset atau cara berpikir masyarakat agar lebih kreatif, agar lebih inovatif, seperti itu. Jadi yang dulunya bekerja seperti biasanya, dengan berubahnya mental model, bekerja sebagaimana seharusnya. Seperti itu. Banyak yang inovasi Kabupaten Banjar, di Kabupaten Banjar banyak seperti gebrak jamban, kemudian intan bakilau, kemudian gelang anting manis, kemudian pakulih anam. Banyak sekali inovasi. Nah, hari inilah kita coba klinik, ya kan, kita diagnosa tentang inovasi yang diusulkan oleh masing-masing inovator. Tidak hanya dari pemerintah perangkat daerah di Kabupaten Banjar, tapi juga dari pemerintahan desa. Coba kita klinik lah hari ini, ya. Coba kita diagnosa, kita drum up. Nah, seperti halnya yang di Sungai Rangas Tengah itu kan lumayan bagus, itu bukan lumayan bagus lagi, cukup bagus. Ada kreativitas dari desa, inovasi dari desa untuk mendapatkan PAD desa dan mempekerjakan masyarakat desa itu dengan membuka wisata Katulistiwa, ya, wisata Katulistiwa. Nah, itu salah satu contoh inovasi dari pemerintahan desa. Bagaimana mereka bisa lebih berdaya, ya kan? Kemudian masalah-masalah sosial di masyarakat itu bisa terpecahkan. Misalnya pengangguran, orang yang tidak bekerja, orang yang tidak cukup penghasilannya bisa dipekerjakan di tempat tersebut. Fahrizal, Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Saya Khairin Nor, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.